toko. Di sini saya akan menjelaskan penerapan aplikasi Odoo pada modul inventory untuk toko Prima Bangun. Nah, modul inventory di Odoo itu digunakan untuk mengelola dan melacak semua aktivitas terkait persediaan barang di perusahaan. Modul ini berfungsi sebagai pusat untuk mengontrol arus masuk dan keluar barang, memastikan ketersediaan stok, dan mengoptimalkan proses logistik. Nah, di halaman ini tuh dashboardnya dia ada resep, ada pesanan pengiriman, ada pos, dan ada manufaktur. Lalu di sini kita bisa masuk konfigurasi. Konfigurasi ini kita masuk ke manajemen gudang dan kita klik gudang. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan gudang untuk menyimpan produk-produk kita. Di sini saya sudah menambahkan gudang untuk toko Prima Bangun. Lalu kita kembali ke dashboardnya dan jika kita ingin eh, menambahkan produk yang akan kita jual atau kita simpan, kita bisa klik produk ini, lalu klik produk dan kita akan masuk ke sini. Di sini tuh saya sudah membuat produk-produk yang sudah saya tambahkan ke toko Prima Bangun untuk dijual di toko ini. Nah, jika kita ingin membuat produk baru, kita bisa klik produk, sini ke baru, produk, lalu klik baru. Nah, di sini tuh sudah ada tampilan seperti ini dan ini tuh akan ada data-data yang bisa kita isikan. Dan data ini tuh bergantung pada konfigurasi modul Odoo kita. Di sini ada produk name, nama produknya, ada untuk ini ya konfigurasinya. Lalu ada di sini informasi umum, ada jenis produk, ada letak inventaris, ada kebijakan penagihan, ada harga jual, pajak penjualan, ada biaya atau modal, ada pajak pembelian, ada kategori, referensi, untuk memudahkan kita mencari kode barang nanti, dan kode batang atau kode unik untuk produknya. Nah, di sini saya akan uh, memasukkan sebuah produk. Contohnya saya akan memasukkan uh, palu. Nah, di sini tuh ada konfigurasi ini tuh dari barang ini tuh cuman kita jual, beli atau gimana. Nah, karena di toko ini kita memasok dari yang lain, jadi kita pilihnya itu penjualan pembelian. Karena kita jual dan kita pasok dari toko, kita pasok dari pemasok. Lalu ada POS-nya. Lalu setelah itu kita isikan informasi umum dari produk ini. Nah, di sini ada jenis produk, itu produknya itu barang. Di sini ada jasa dan combo. Nah, kita pilih barang karena palu itu adalah sebuah barang. Lalu ada lacak inventaris, kebijakan penagihan. Lalu ada pula harga jual. Nah, di sini tuh harga jual yang kita masukkan untuk palu. Contohnya kita masukkan 25.000. Lalu sini ada pajak penjualan. Di sini saya tidak isikan pajak penjualannya. Dan di sini ada biaya atau modal awal kita membeli palu ini. Misalkan untuk satu palunya kita ambil 15.000. Dan di sini ada pula pajak pembeliannya. Dan di sini untuk pajaknya tidak saya isikan juga. Dan ada pula kategorinya yaitu semua dapat dijual dan biaya pemesanan. Dan di sini ada referensi. Referensi ini kode untuk memudahkan kita saat mencari palu nanti. Contohnya saya masukkan PU untuk palu. Karena sebelumnya sudah saya buat, jadi saya akan mengganti kodenya. Jadi PL. Sudah ada juga ya. Ada pula kode batang. Kode batang ini kode uniknya untuk palu. Dan di sini, setelah itu kita isikan ke inventaris. Inventaris, di sini ada bagian operasi. Lalu ada ke rute. Rute di sini itu ada membeli dan pembuatan. Karena produk yang kita beli dari pemasok, maka kita isinya hanya beli saja. Dan di sini ada logistik. Logistik isinya ada yang bertanggung jawab atas pembelian ini, kayak pemilik tokonya. Lalu ada berat untuk palu.
ada beratnya misalkan 2 kilo. Jadi ada volume, tidak saya isikan karena sudah sama seperti berat. Lalu ada waktu tunggu untuk pengiriman, yaitu sehari ke pelanggan. Nah, setelah semua terisi untuk inventari, maka otomatis produk ini akan ditambahkan ke dalam toko kita dan masuk ke gudang. Lalu sudah ada palu. Jadi sekian untuk bagian inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Rehan Maulana Putra dari D3 Sistem Informasi kelas 4801 kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul purchase. Jadi pada modul purchase yang pertama adalah dengan membuat vendor. Di sini vendornya adalah toko prima bangun, toko bangunan, dan delivery lead time-nya adalah 1 hari, produk semen, jumlah barang 20, dan harga barang per unitnya adalah 40.000. Lalu setelah membuat vendor, bisa membuat orderan purchase order. Purchase order ini sama seperti vendor sebelumnya, dimana ini barangnya adalah semen, jumlahnya 20, harga per unitnya 40.000, dan di sini ada total harganya itu 800.000. Lalu setelah itu setelah membuat purchase order, bisa melihat resepnya itu pada bagian inventory. Lalu pada bagian receipt ada ini. Setelah itu klik pada bagian validate. Setelah mengklik pada bagian validate, bisa kembali ke menu purchase, lalu klik pada bagian print di kiri atas ini, dan setelah mengklik print akan muncul menu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka pencet saja pada bagian create bill. Lalu setelah create bill, maka akan muncul menu seperti ini. Setelah muncul seperti ini, bisa klik saja pada bagian confirm. Setelah mengklik pada bagian confirm, akan pindah ke bagian pembayaran, maka nanti akan muncul tombol pay di sebelah kiri atas. Klik tombol pay, dan setelah itu jika pembayaran sudah berhasil, akan ada tanda berwarna label berwarna hijau di kanan atas ini dan bertuliskan paid. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Arfian dari kelas 4801 D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bagian modul sales. Yang pertama, ketika kita sudah masuk menu konfigurasi, kita pilih yang bagian payment providers. Kemudian selanjutnya, setelah itu, di sini contohnya seperti PayPal, kita akan memilih ini tersebut, terus install. Setelah menu PayPal tersebut, aplikasi tersebut diinstal, kalian pilih yang bagian konfigurasi, terus kemudian pilih yang bagian produk kategoris. Setelah itu, setelah masuk menu produk kategoris, pilih bagian konfigurasi, terus pilih bagian yang jurnal. Setelah itu, setelah masuk bagian yang jurnal, klik menu customers, lalu pilih customers. Di sini seperti memasukkan jenis barang. Kemudian jika lalu klik bagian new. Kemudian setelah itu isi data sesuai dengan dengan yang diperlukan. Terus kemudian kembali pada bagian konfigurasi, terus pilih produk kategori.
Setelah itu pilih bagian vendor dan klik menu produk. Setelah itu masukkan barang seperti asbes, besi, cat dinding, genteng, kayu, palu, semen, triplek dan lain-lainnya.